Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, what's up guys? Ya, kita kembali lagi dengan gua Farhan Jauhari. Uh, Kembali lagi di Farhan Channel. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama gua Farhan Jauhari, biasa dipanggil Farhan. Gua mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang kuliah di UIN Seizu Purwokerto. Bagi kalian yang nggak tahu UIN Seizu Purwokerto, yang dulunya IAIN Purwokerto sekarang udah berganti jadi UIN, keren kan? Ya, tetangganya UMP sama Unsud gitulah. Oke. Dalam video kali ini gue akan share ke kalian beberapa website yang mungkin itu dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun website yang harus diketahui oleh mahasiswa. Kayak kali ini gue punya beberapa website yang harus wajib diketahui oleh mahasiswa. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Yang pertama itu ada studoku.com. Website ini merupakan website yang menyediakan catatan dosen, latihan, ujian kuliah, bahkan rangkuman materi dari dosen serta mata kuliah jurusan yang ada. Nah, website studoku.com ini tentunya sangat berguna bagi kalian yang ingin mencari dan memahami setiap materi pada mata kuliah yang kalian ambil. Nah, jadi intinya Studoku ini merupakan salah satu website untuk kalian yang pengen tahu kisi-kisi UTS ataupun UAS mata kuliah yang ketika kalian ingin tahu rangkuman dari dosen. Nah, kalian bisa cek sendiri di situ ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada doccity.com. Nah, website Doccity ini merupakan sama dengan yang pertama itu Studoku. Mahasiswa dapat mengakses materi setiap mata kuliah, catatan dosen, latihan ujian kuliah, misalnya UTS ataupun UAS, serta dapat mengakses rangkuman materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk pembelajaran kuliah secara gratis. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya hampir sama dengan yang nomor satu. Nah, tapi yang Doccity ini lebih gampang karena Doccity ini gratis, bisa kalian akses secara free gitu ya, secara cuma-cuma. Nah, pokoknya bagi kalian yang pengen tahu rangkuman jurnal dari dosen ataupun materi dari dosen itu tinggal cek di kedua website tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada Grammarly. Siapa sih yang nggak tahu di Grammarly? Biasanya itulah yang biasanya muncul di iklan-iklan gitu kan. Nah, Grammarly ini merupakan salah satu website yang membantu kamu dan mengolah kata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, ini pasti cocok banget buat kalian mahasiswa bahasa sastra Inggris ataupun pendidikan bahasa Inggris. Tentunya website ini sangat membantu kamu untuk mengoreksi ataupun mengolah kata bahasa kalian lebih mudah dipahami. Nah, caranya gimana sih? Sangat mudah ya teman-teman ya. Kalian cuma perlu lakukan copy paste kemudian hasil tulisan bahasa Inggris itu ke situs Grammarly. Setelah itu secara otomatis akan mengoreksi dan memperbaiki kesalahan ejaan pada kalimat yang dibuat. Nah, Grammarly juga akan memeriksa apakah ada pengulangan kata di dalam tulisanmu. Nantinya Grammarly bakal memberitahu kata penggantinya. Dengan begitu, kemungkinan kesalahan kamu menulis tugas dalam bahasa Inggris bisa semakin diminimalisir. Nah, gampang kan? Oke, kemudian yang keempat itu ada Akademia Edu. Nah, situs ini menyediakan ratusan referensi, tesis, skripsi, dan jurnal ilmiah dari dalam maupun luar negeri. Gak cuma buat ngerjain skripsi loh. Situs ini jelas membantu banget saat kamu butuh referensi untuk bikin makalah yang ditugasin dosen. Nah, di sini kamu juga bisa bertukar pikiran dan diskusi dengan mahasiswa dari dalam maupun luar negeri. Nah, asik banget loh, bisa komunikasi secara langsung dengan mahasiswa luar negeri, asik kan? Oke, kemudian yang kelima itu ada Google Scholar ataupun Google Cendekia. Nah, siapa sih yang nggak tahu Google Scholar ya kan? Pasti udah banget kalau misalkan ada mahasiswa yang nggak tahu Google Scholar nih, kan? Google Scholar merupakan layanan yang memudahkan kamu dalam mencari berbagai materi pelajaran, mulai dari teks hingga format publikasi. Nah, Google Scholar ini menyediakan jurnal secara online dari berbagai publikasi ilmiah di seluruh dunia yang bisa kamu akses secara gratis. Nah, Google Scholar ini secara selektif memilih dokumen yang diunggah ke internet
dan hanya dokumen yang memuat informasi pendidikan saja yang akan masuk dalam list artikelnya. Gampangannya, Google Scholar ini merupakan website yang bantu kamu buat mempermudah mencari referensi jurnal ataupun artikel buat kalian ngerjain makalah gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada Duplichecker. Nah, Duplichecker ini merupakan salah satu website yang sangat penting ketika kalian punya tugas kuliah kan. Karena saat kalian mengerjakan tugas kuliah itu sebagian besar mahasiswa menggunakan referensi dari internet gitu kan. Jarang banget kalau ada yang dari buku. Ya paling ada 1 atau 2 gitu kan. Nah, namun tidak semudah itu loh teman-teman. Karena referensi di internet juga itu memiliki resiko plagiarisme yang sama. Nah, supaya tidak terjebak oleh plagiat, kamu bisa mengeceknya menggunakan situs Duplichecker. Dalam situs tersebut, kamu bisa memeriksa dan mengetahui adanya plagiat dari tulisanmu. Caranya juga sangat mudah ya. Kalian cuma perlu copy tulisan di situsnya ataupun upload file dari PC ataupun laptop kamu. Kemudian bisa juga memasukkan URL ataupun link ya dari website yang ingin kamu cek. Nah, nanti di situ tinggal kalian cek apakah tulisan kalian mengandung unsur plagiat ataupun tidak. Nah, yang nggak kalah penting, website ini menyediakannya secara gratis. Jadi sekarang banyak banget ya website-website yang membantu kita untuk mengerjakan makalah, mengerjakan tugas itu secara gratis. Nah, jadi manfaatkan ya dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian yang ketujuh itu ada Turnitin. Nah, ini yang paling penting ya. Turnitin merupakan salah satu aplikasi yang sudah populer ataupun sudah masyhur di kalangan mahasiswa, apalagi mahasiswa semester atas ya kan, buat ngerjain skripsi gitu kan. Nah, Turnitin itu secara simpelnya itu website yang membantu kalian untuk mengecek apakah makalah ataupun jurnal yang kalian buat itu mengandung unsur plagiarisme atau enggak. Sebenarnya agak sama dengan yang tadi Duplichecker, namun kalau Turnitin ini lebih ke arah lebih tinggi tingkatannya, lebih profesional karena sudah dicek, sudah divalidasi oleh beberapa dosen maupun para ilmuwan gitu kan. Nah, aplikasi Turnitin ini diciptakan untuk mendeteksi kesamaan kalimat ataupun kata dalam suatu karya tulis. Perhitungannya bisa kalian lihat melalui presentasi ya. Melalui persentase, misalkan ada yang 10%, 25%. Nah, biasanya itu kalau misalkan semakin kecil persentasenya itu semakin bagus, berarti plagiarisme yang kalian buat itu ya dikit gitu ya. Nah, keberadaan Turnitin ini sangat penting ya, sangat krusial terutama pada sektor pendidikan karena dampak dari kecanggihan teknologi dan informasi memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai informasi di internet. Tetapi masih ada segelintir orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Mereka dengan sangat lihai, dengan sangat mudahnya mengambil hasil karya jerih karya orang lain tanpa mencantumkan identitas penulis sebenarnya, yang akhirnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Hal ini biasanya sering kita jumpai pada karya tulis ilmiah seperti tesis, disertasi, penelitian, skripsi maupun tugas akhir. Dengan adanya sistem komputer, proses pelacakan tindakan plagiat ini menjadi lebih cepat. Tujuan utamanya agar menekan perbuatan tindakan yang kurang terpuji ini. Wah, ini jangan ditiru-tiru ya teman-teman ya, karena sangat dilarang keras kita plagiat ataupun meniru ataupun mengambil tulisan milik hak orang lain yang nantinya mungkin akan diakui oleh kita secara pribadi. Nah, itu nggak boleh teman-teman karena merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Oke, mungkin hanya sekian ya dari video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya karena video ini juga sangat singkat. Kalau masih banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, gue pribadi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.